Halo, selamat siang. Saya Jessica Injera Limaran dengan NIM 280256741. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara singkat terkait dengan ujian mata kuliah UX Research and Design. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman pengguna ketika mencari dan membeli produk melalui Padi UMKM. Jawaban yang diberikan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat e-patimak, persona, dan rancangan UX. Saat ini juga saya mengundang salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputra Kismenti. Sekarang saya mahasiswa di BINUS dengan jurusan Manajemen Bisnis dan sekarang saya lagi OTW ke semester 5. Oke, baik Kak Kisma. Mungkin sekarang saya akan lanjut ke proses pertanyaannya ya. Mm. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu biasanya apa tujuan Anda menggunakan padi UMKM? Oke, izin menjawab ya. Biasanya saya menggunakan padi UMKM itu untuk mencari dan membeli barang yang saya butuhkan, terutama untuk keperluan kantor kayak gitu. Nah, saya memilih padi UMKM ini karena proses pencarian produknya itu dapat dilakukan secara online, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu. Nah, selain itu, saya juga dapat melihat berbagai pilihan produk dari beberapa penjual sekaligus tanpa harus datang langsung ke tokonya kayak gitu. Dengan begitu, saya lebih mudah menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran saya. Oke, dari pengalaman Kak Kisma nih, boleh sharing nggak kalau misalkan mencari produk di padi UMKM untuk kebutuhan dari kantor ini kayak gimana? Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, selama menggunakan padi UMKM ini cukup baik dan proses pencarian pun relatif mudah karena tersedia kolom pencarian kayak gitu. Nah, biasanya saya langsung mengetikkan nama barang yang tersedia, itu nanti dia tuh akan langsung muncul kayak gitu. Nah, kemudian saya tuh akan melihat beberapa pilihan-pilihan produk yang muncul. Nah, setelah saya melihat tuh, saya bandingkan harga, rating, serta informasi produk sebelum menentukan pilihan kayak gitu. Namun, apabila hasil pencariannya itu terlalu banyak, saya terkadang masih harus melihat produk satu persatu gitu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan produk mana yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kayak gitu. Oke, berarti sebelum Kak Kisma beli sesuatu ini harus diseleksi lagi ya untuk Iya, produknya dengan membandingkan. iya Baik, kayak lihat ratingnya kayak gitu, komen-komennya karena ada biasa gitu ada. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, informasi apa sih yang paling penting menurut Kak Kisma nih sebelum membeli suatu produk? Kalau menurut saya ya, informasi yang paling penting sebelum membeli produk itu adalah harga, spesifikasi atau deskripsi produk, kemudian ada rating, dan informasi mengenai toko dan penjual. Saya biasanya tidak langsung memilih produk hanya berdasarkan harga yang murah. Kenapa? Karena harga itu bukan satu-satunya pertimbangan dalam melakukan pembelian. Saya juga perlu mengetahui apakah spesifikasi produk ini sesuai dengan kebutuhan dan apakah toko tersebut dapat dipercaya, kayak gitu. Rating dan ulasan itu dari pembeli sebelumnya juga cukup membantu saya dalam menilai kualitas produk dan kredibilitas penjual sebelum melakukan pembelian. Oke, oke baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Kisma nih bagian mana sih proses dari pembelian yang menurut Kak Kisma nih paling menyulitkan? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, bagian yang cukup menyulitkan adalah ketika harus membandingkan beberapa produk yang memiliki karakteristik atau harga yang hampir sama, kayak mirip-mirip kayak gitu. Nah, saya perlu Oke. melihat informasi dari masing-masing produk terlebih dahulu sebelum dapat menentukan pilihan yang paling sesuai. Selain itu, pada saat proses check out, saya ingin seluruh informasi seperti alamat pengiriman, metode pembayaran, ongkos kirim, dan total harga itu ditampilkan dengan jelas. Sehingga Oh, informasi tersebut penting
agar saya dapat melakukan pengecekan kembali dan memastikan tidak terdapat kesalahan sebelum pembayaran dilakukan. Kayak gitu. Oke, mungkin dari insight yang Kak Kisma kasih ini, perubahan apa sih yang paling penting nih kalau Kak Kisma harapkan dari Padi UMKM ini sejauh ini? Kalau dari saya, eh, padi UMKM itu dapat meningkatkan kemudahan dalam mencari produk dengan menyediakan fitur-fitur yang lebih jelas dan lengkap kayak gitu. Misalnya, berdasarkan harga, rating, kategori, maupun lokasi penjual. Nah, informasi mengenai harga, rating, spesifikasi produk, dan informasi toko itu juga sebaiknya ditampilkan secara lebih jelas sehingga pengguna itu tidak perlu mencari informasi tersebut satu persatu kayak gitu. Selain itu, proses checkout itu diharapkan dibuat lebih sederhana dengan tahapan yang jelas dan mudah dipahami kayak gitu. Saya juga berharap terdapat konfirmasi yang jelas setelah pesanan berhasil dilakukan agar pengguna itu merasa lebih yakin bahwa transaksi mereka itu telah berhasil kayak gitu. Oke, berarti untuk kesimpulannya Kak Kisma ini tuh berharap untuk dalam proses check out itu tuh harus berjalan dengan jelas gitu ya. Dari proses ketika masukin ke keranjang, pembayaran, pilih metode pembayaran, sampai nantinya ada proses tahap yang paling terakhir itu konfirmasi bahwa pembayaran atau pesanan Kak Kisma ini benar-benar sudah berhasil gitu ya. Iya, betul betul. Oke, baik Kak Kisma. Terima kasih ya Kak Kisma atas waktunya dan juga sharingnya pada siang hari ini. Mungkin saya akan menutup pada sesi wawancara ini. Semoga apa yang Kak Kisma beritakan ini bisa menjadi insight yang baik untuk tugas ujian saya. Baik, terima kasih Kak Kisma. Iya, Selamat terima kasih. siang. Selamat siang.